Dianggap parasit keluarga. Bab 55. Setelah sang sopir pamit pergi dan memang akan langsung pulang, kini giliran Kalandra dan Sofia yang menjadi sibuk cengengesan, senyum-senyum sendiri akibat perubahan penampilan Sofia. Bedanya, ketika Kalandra cengengesan sambil terus memandangi Sofia, Sofia malah kebalikannya dan sampai memunggungi Kalandra. "Pepah!" seru Daim berusaha menghadap Kalandra. Kedua tangannya pun mencoba terulur ke arah pria itu. "Ei!" sergah Kalandra refleks saking terkejutnya. Kini memang kali pertama Daim bersuara jelas, dan itu untuk Kalandra. Bergegas Kalandra menghampiri sang bocah dan pastinya juga sang mamah. "Kok malah papa dulu, bukan mamah?" Protes Sofia yang kemudian menahan napas lantaran Kalandra yang sudah ada di hadapannya dan kini langsung mengemban Daim, masih sibuk memandangi wajahnya sambil menahan senyum. "Pah!" panggil Daim lagi. Kalandra mulai lemas akibat tawa yang ditahan. "Daim pangling ke kamu. Dikiranya diculik sama ABG mana, gitu ya, Mas?" Kali ini, ia tidak bisa menahan untuk tidak tertawa. Ia sampai menitikkan air mata selain wajahnya yang terasa panas dan ia yakin, wajahnya sudah sampai merah merona. Padahal, ia yang menggoda Sofia. Namun, kenapa malah pipinya ikut merah layaknya pipi Sofia? "Tolong, Mas, dikondisikan jangan diledek terus gini." Lirih Sofia masih sibuk menahan tawanya. Ia sampai menyandarkan keningnya ke punggung Kalandra yang juga memakai batin lengan pendek warna hitam keemasan layaknya pakaiannya maupun Daim. "Nah, iya. Cantik banget. Pantes, kamu bikin aku kelaparan. Ternyata alasanmu lama dan sampai telat hampir 1 jam karena kamu sibuk dandan. Mau ketemu siapa, sih?" ucap Kalandra sambil berusaha melongok Sofia yang masih bersembunyi di balik punggungnya. "Kamu mau ketemu aku, apa mau ketemu siapa? Masa ia malah ngumpet di punggung terus?" tagih Kalandra. Kedatangan Sofia dengan perubahan penampilannya dan sukses membuatnya sibuk menahan tawa, juga membuat hatinya berbunga-bunga khas orang sedang kasmaran. "Mas ngelihatinnya jangan gitu, ya. Mas juga jangan ngeledek terus, biar aku enggak malu," gugup juga, pinta Sofia yang memang sampai merengek. "Lah, terus aku harus gimana? Buktinya, Daim sampai pangling enggak ngenalin kamu, kan?" balas Kalandra berusaha menyudahi senyumnya. "Oh, iya. Aku lagi kerja, lagi urus kasus yang kemarin juga. Ayo duduk, aku beresin kerjaanku dulu, abis itu, kita baru keliling," sergah Kalandra yang kemudian balik badan. Ia meraih punggung kepala Sofia, mendekapnya kemudian menuntunnya untuk duduk di tempat duduk depan mejanya. "Jangan ngeledek," todong Sofia ketika Kalandra yang membantunya duduk, kembali memandangi wajahnya sambil terus menahan senyum. "Pipiku sampai sakit gara-gara nahan senyum nahan ketawa," keluh Sofia sambil mengelus-elus pipinya menggunakan kedua tangan sesaat setelah ia meletakkan bekal yang ia bawa di meja kerja Kalandra. Mana?" sergah Kalandra serius. Ia tak jadi pergi dan malah menunduk kemudian jongkok di depan Sofia. Menggunakan tangan kirinya yang tidak mendekap Daim, ia membingkai pipi kanan Sofia, mengelusnya, dan terakhir menciumnya. "Dah sembuh, ya?" ucap Kalandra yakin sekaligus berharap setelah ia menarik bibirnya dari kanan Sofia. Namun tak lama setelah itu, hidungnya malah ditahan oleh tangan kanan Sofia yang mencubitnya gemas. Selesai makan siang,
Kalandra mengajak Sofia dan Daim keliling pabrik khususnya menemui orang-orang penting. Setiap ruangan steril karena sebelum masuk pun semuanya diperiksa jadi aman buat kita termasuk Daim, jelas Kalandra. Tangan kanan mengemban Daim, tangan kiri menggandeng tangan kanan Sofia. Sofia yang sempat gugup langsung terbiasa meski ia cenderung diam dan Kalandra lah yang memimpin obrolan. Tentunya mereka keliling tidak dengan tangan kosong karena mereka juga sengaja menyebar undangan. Beres acara di kantor dan pabrik, mereka kembali ke ruang kerja Kalandra karena masih ada pekerjaan yang belum beres. Dan sepanjang itu, Kalandra memutar pesan suara dari aplikasi Wapria itu. Itu perempuan kasusnya gimana, sih? Sergah Sofia. Kok dirasa-rasa aku jadi cemburu apalagi suara wanitanya semanja itu. Batinnya sambil terus duduk di sebelah Kalandra sambil memangku Daim. Kursi yang awalnya ada di depan meja kerja Kalandra memang sengaja Kalandra pindah ke sebelah kursi kerjanya agar mereka duduk bersebelahan dan tentunya jauh lebih dekat. Ini yang teman SMA aku loh, yang mau cerai. Mereka pacaran dari SMA gitu, nikah pun lulus SMA, terus lanjut sama-sama kuliah. Tapi hubungan mereka sama-sama enggak direstui orang tua, dan sampai sekarang, mereka belum punya anak, dan masalah anak ini jadi sumber gonjang-ganjingnya, jelas Kalandra. Sofia yang sudah menyimak serius berkata, masalahnya di mana sih, kok mereka mau cerai? Hanya karena restu yang enggak didapat juga dari kedua pihak. Lah wong mereka saja nikahnya juga sudah tanpa restu, kan? Apa memang ada salah satu dari mereka yang bosan, makanya berulah dan bikin alasan? Pengin cerai, tapi masih sayang, tapi udah bosan dan pengin ganti suasana baru sama pasangan baru. Orang sekarang kan gitu. Kalandra sampai sesak napas hanya karena menyimak ucapan panjang lebar dari Sofia yang benar-benar cepat. Hati-hati, loh. Niatnya jadiin Mas pengacara, malah jadi pelampiasan. Nanti Mas juga yang disalahin. Ini sesi ceritanya udah curhat berlebihan soalnya. Mas saja yang lagi oleng makanya enggak sadar kalau teman SMA Mas ini lagi PDKT sama Mas. Setelah berbicara makin lama makin lirih, Sofia berkata, dia ini hanya sedang butuh perhatian, dan dia lagi coba dapat itu dari Mas. Kami beneran teman, yang kami sudah sangat dekat dari SMA. Dia juga sering main ke rumah dan pas sama Bilkis pun tahu, jelas Kalandra. Kan sudah banyak kejadian, Mas. Dari teman, jadi demen. Lagian logikanya sedekat apapun kita sama orang apalagi lawan jenis, enggak bener juga kalau sampai ngerengek minta perhatian gitu. Dipikir-pikir, Mas juga enggak bener. Sofia mengakhiri ucapannya dengan mengomel kemudian buru-buru meninggalkan Kalandra. Renungin lagi. Yang salah itu aku apa dia? Dan tumben Mas enggak bisa saring. Aku enggak hanya cemburu, tapi dipikir saja soalnya sudah banyak kejadian. Klien si Kilen, teman si teman, masa ia enggak bisa tidur, enggak bisa makan, minta ditemenin. Ya pantes suaminya berubah wong kelakuannya saja gitu. Sambung Arun yang kemudian memastikan ponselnya. Ada telepon masuk yang ia lewatkan dan itu dari nomor baru. Ini si Kupret Dika, kah? Apa malah David? Lirihnya yang juga langsung melongo karena pesan masuk dari nomor tersebut. Sof, apa kabar? Ini aku, Resti. Kamu masih ingat, kan? Tanda hubung. Sofia, Resti anaknya Paman Wage, bukan?
Yang urus aku pas aku di Jakarta. Iya. Aku dapat nomor kamu dari Widi karena selain aku juga ganti nomor, ternyata kamu ganti. Tanda hubung. Yang, kamu lagi chattingan sama siapa? Aku lagi ngobrol sama kamu, loh, ucap Kalandra tak tahan. Ia pikir, Sofia tengah balas dendam karena perkata teman semanya yang meminta bantuannya mengurus perceraian. Teman, Mas. Bentar, tanggung. Sofia masih memunggungi Kalandra tepat di depan meja kerja Kalandra. Ia melakukannya sambil menimang-nimang Daim yang menjadi heboh dan ternyata karena Kalandra sudah sampai di sebelahnya. Setelah sampai mengemban Daim, Kalandra melirik sebal layar ponsel calon istrinya. Nomor baru. Iya, Mas. Bentar, tanggung soalnya, balas Sofia yang masih fokus pada layar ponselnya. Maksudnya aku cemburu, loh, Yang. Keluh Kalandra yang sampai merengek. Ini perempuan, Mas. Teman aku yang di Jakarta. Dia mau pulang kampung, mau pesan jangan bogo lombok ijo sama jangan belut lombok ijo. Perempuan. Apa perempuan? Sebal Kalandra yang memang telanjur cemburu. Ia sampai melampiaskannya dengan menciumi sebelah pipi Sofia. Sumpah, Mas ini perempuan. Aku kan memang enggak punya kenalan apalagi teman waria. Ini namanya Resti, dia mau pulang kampung dan dia lagi ngidam. Dia lagi hamil anak kedua. Dia pesan kedua lauk tadi sekalian mau mampir ke Pangandaran dia sama suaminya. Jelas Sofia meyakinkan, tapi dari tampang sekaligus ekspresi wajah Kalandra yang masih sangat kepo serius memandangi layar ponselnya, calon suaminya itu terlihat tidak percaya. Suruh dia kirim foto. Atau langsung VC, awas saja kalau laki-laki apalagi sampai waria. Aku mau bilang kalau kamu sudah mau menikah. Kesal Kalandra tapi masih terbilang wajar sebab Kalandra masih merengek kesal. Ya Allah Mas, kok kamu malah kesurupan, sih? Keluh Sofia sambil menatap tak habis pikir Kalandra. Namun karena Kalandra sudah sampai ngambek, ia sengaja melakukan video call sepertinya calon suaminya minta. Yang mana, Kalandra langsung melipir ketika yang ada di seberang sungguh wanita hamil yang perutnya sudah sangat besar. Sofia sampai menahan tawa, menertawakan kecemburuan Kalandra yang tidak beralasan. Padahal harusnya aku yang cemburu loh, Mas. Ucap Sofia masih terbawa suasana dengan kecemburuan Kalandra, beberapa saat lalu. Mereka baru saja keluar dari tempat kerja Kalandra. Kalandra menuntunnya menuju tempat parkir bagian samping depan pabrik. Yang. Itu motor si Ririn. Benar, itu kayaknya memang si Ririn, sergah Kalandra ketika mereka baru saja ada di depan mobil. Di pintu masuk sana dan akan menuju mobilnya, wanita bernama Ririn yang ia maksud, sudah langsung melambaikan tangan kanan sambil melepas kaca helmnya. Tentu Sofia langsung mendelik melihatnya. Sofia menatap wanita necis terbilang seksi itu dengan sinis. Mas tahu kan, kalau sudah begitu namanya apa? Itu namanya ganjen, gatel. Jangan-jangan, dia satu spesies sama si Jihan dan Pak Haji, ya. Kalandra yang awalnya akan membukakan pintu sebelah setir untuk Sofia, berangsur mendengkus. Oke, aku stop bantu dia. Ya iya. Kalau Mas enggak stop dia, berarti aku yang stop Mas. Paling nanti si Ririn itu bakalan nyicipin jurus taflon sama wajanku. Sergah Sofia masih berucap lirih walau jujur saja, ia sudah sangat kesal kepada Ririn.
Yang, aku cuma sayang kamu, loh. Yakin Kalandra yang juga masih berucap lirih. Tapi kalau Mas kasih dia kesempatan, ya sama saja. Balas Sofia. Pokoknya aku enggak mau tahu. Mas harus tegas sekaligus tega ke dia. Bres-bres saja. Iya. Yang. Kalandra sampai membungkuk hanya karena meyakinkan Sofia. Tatapan apalagi senyum seorang Ririn langsung berubah hanya karena mendapati Sofia di sebelah Kalandra. David Pan yang sudah jelas apa maksudnya. Karena kalau memang niat Ririn untuk berkonsultasi, wanita berambut pirang itu tak sampai menyambangi Kalandra di jam kerja. Dan kalau Ririn juga murni memakai jasa hukum Kalandra, dia tidak akan berkata, "Oh, yang janda anak satu tukang kantin di rumah sakit baru itu, ya." Kepada Sofia ketika Kalandra langsung mengenalkan Sofia sebagai calon istrinya, kepada Ririn. Jelas Kalandra langsung ngegas, apalagi dari kedua mata Sofia juga sudah terlihat kobaran api amarah. Situ saja minta dijadiin janda, lah kok ngatain saya janda. Saya janda tapi saya bukan penggoda, apalagi sampai mencoba merusak hubungan orang kayak situ. Kesal Sofia. Satu lagi, kalau seusia kamu apalagi orang pendidikan seperti kamu sampai asal ngomong, sana pergi ke sekolah karena pasti kamu belum makan bangku sekolah, bisa-bisanya kamu berbicara seperti tadi. Jika keadaan sudah seperti sekarang, bisa Kalandra pastikan, calon istrinya nyaris kesurupan. Beruntung di sana tidak ada taflon apa wajan. Karena jika iya, bisa Kalandra pastikan juga, Ririn sudah langsung mengikuti jejak David, mencicipi jurus taflon dan juga wajan Sofia.